Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Jumpa kembali dengan Bapak Suyono, Sarjana Pendidikan ya, di media pembelajaran online SDN 1 Kalianget. Hari ini kelas 4 ya, tema 7, sub tema 2, pembelajaran 2. Berdoa dulu anak-anakku, berdoa mulai. Selesai. Nah, anak-anak pintar, salah satu keragaman budaya di Indonesia adalah tarian. Apa tarian khas dari suku bangsamu, tempat kamu tinggal? Pernahkah kalian menyaksikan pertunjukan seni tari? Ya, tentu ada yang pernah ya anak-anakku. Di dalam membawakan sebuah tarian, seorang penari akan melakukan gerakan-gerakan tarian dengan arah, hadap, serta posisi yang berbeda-beda. Penari kadang bergerak ke kiri, ke kanan, maju, mundur, atau bergerak membentuk lingkaran. Jika digambarkan, seolah-olah ada satu garis imajiner yang dilalui penari selama menyajikan satu tarian. Garis imajiner yang dilalui oleh penari saat melakukan gerak tari ini disebut pola lantai. Nah, anak-anak pintar, garis imajiner ini dapat kita gambarkan dengan melihat formasi dari penari dalam memperagakan sebuah tarian. Para penari dapat membentuk formasi garis lurus, lengkung, segitiga, atau lingkaran. Bentuk formasi garis ini dapat berubah-ubah selama penari menampilkan sebuah tarian. Nah, kalian bisa lihat di buku tema 7 ya. Secara umum, pola lantai berupa garis lurus atau garis lengkung. Bentuk pola garis lurus dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya horizontal, diagonal, garis lurus ke depan, zigzag, segitiga, segi empat, dan segi lima. Bentuk pola garis lengkung dapat dikembangkan menjadi berbagai pola lantai, diantaranya lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Nah, anak-anak pintar, pada dasarnya ya, pola lantai ini bisa dibentuk oleh dua hal, yakni bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui oleh penari. Kemudian yang kedua, bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi penari ya. Nah, lanjut ya anak-anakku. Bentuk pola lantai dari gerak yang dilalui penari itu diantaranya ya. Yang pertama, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Bisa kalian lihat di buku temanya ya, tema 7 halaman 58 ya anak-anakku. Kemudian yang kedua, yaitu penari bergerak melalui garis diagonal. Nah, seperti ini. Kemudian yang ketiga, C ya, penari bergerak melalui garis horizontal. Berikutnya yang D, penari bergerak melalui garis diagonal. Kemudian yang E, penari bergerak melalui garis lurus ke depan. Yang F, penari bergerak melalui garis lingkaran. Nah, bentuk pola lantai yang dibuat oleh formasi penari diantaranya yaitu yang A ya, formasi penari itu membentuk pola lantai diagonal ya. Seperti itu ya anak-anakku. Kemudian yang B, formasi penari membentuk pola lantai segi lima. Berikutnya formasi penari membentuk pola lantai garis lurus ke depan. Seperti itu dari belakang ke depan ya. Formasi penari membentuk pola lantai zigzag. Kemudian formasi penari membentuk pola lantai lingkaran. Yang terakhir, penari bergerak melalui garis diagonal. Nah, ada keterangannya yaitu penari dari dan arah hadapnya ya. Kalian perhatikan di buku itu. Nanti jika kurang jelas bisa langsung bertanya di WA pribadi Pak Guru ya. Nah, anak-anakku, saatnya kalian sekarang mengerjakan tugas. Perhatikan kedua gambar berikut. Ini di halaman 59 ya anak-anakku.
Nah, tugasnya gambarlah pola lantai yang ditunjukkan oleh penari pada gambar tari legong dan tari saman tersebut. Nah, selamat mengerjakan. Nah, baiklah anak-anakku, kalian perhatikan gambar berikut ini ya. Pada tari legong itu, penari membawa kipas ya. Kipas ini digunakan sebagai properti penunjang gerak tari dan unsur keindahan penampilan tari. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menggunakan kipas untuk kepentingan lain ya. Kalau kita gerah, keluar keringat dan lain sebagainya. Namun saat ini manusia telah banyak menggunakan kipas angin atau alat pendingin ruangan AC ya. Kipas angin dan alat pendingin ruangan itu contoh alat elektronik ya anak-anakku. Banyak alat-alat elektronik lain selain itu. Cuma di sini contohnya kipas angin dan pendingin ya. Listrik statis dan listrik dinamis. Bacaan yang sudah Pak Guru berikan kemarin di tema 7 subtema 2 ya, pembelajaran 1. Mari kita baca lagi ya. Muatan listrik yang terkandung pada penggaris plastik setelah digosok pada rambut kering tidak mengalir, sehingga disebut listrik diam atau listrik statis. Gaya listrik statis pada penggaris plastik itu hanya berlangsung sementara. Selama potongan kertas menempel pada penggaris plastik, terjadi perpindahan muatan listrik. Setelah muatan listrik pada potongan kertas dan penggaris plastik sama, kedua benda itu akan saling menolak atau melepaskan diri. Akibatnya potongan-potongan kertas kecil itu akan terlepas dari penggaris plastik. Jika ada listrik statis, maka tentu akan ada pula listrik dinamis. Nah, pada listrik dinamis terjadi aliran muatan listrik. Listrik dinamis dapat diamati dari kegiatan mematikan atau menyalakan lampu dengan menekan saklar atau sekakel ya. Saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu terjadi arus listrik atau aliran listrik. Nah, anak-anak pintar, dari bacaan tersebut kita dapatkan pengetahuan ya, sebagai berikut. Listrik statis adalah yang bersifat sementara. Contoh pada peristiwa timbulnya listrik statis yakni penggaris plastik yang digosok-gosokkan ke rambut yang kering, kemudian didekatkan ke arah kertas yang telah dipotong kecil-kecil dan kertas akan menempel pada penggaris tersebut. Yang kedua, listrik dinamis adalah bersifat tetap. Contoh sebuah lampu yang dinyalakan dan dimatikan dengan saklar. Pada saat saklar ditekan dan lampu menyala, artinya pada saat itu listrik mengalir melalui lampu. Sebaliknya, pada saat saklar ditekan dan lampu mati, artinya aliran listrik terhenti atau tidak mengaliri lampu. Jadi ada dua ya, aliran listrik statis dan dinamis. Isi bacaan atau informasi penting termuat dalam suatu bacaan ya anak-anak pintar. Pembaca dapat memahami isi bacaan dengan membaca bacaan secara teliti, cermat dan sungguh-sungguh. Pembaca perlu mencermati kalimat demi kalimat yang ada dalam bacaan. Dengan demikian dapat memahami isi bacaan, informasi atau pengetahuan yang disampaikan oleh penulis. Setelah itu pembaca dapat menyampaikan atau menceritakan kembali isi bacaan yang sudah dibacanya. Nah, anak-anak pintar, hal-hal yang perlu dicermati. 1. Pahami isi bacaan dengan baik. Yang kedua, ingatlah masalah pokok yang dibahas dalam bacaan. Kemudian yang ketiga, ingatlah pengetahuan baru yang dianggap penting. Kemudian yang terakhir, sampaikan isi bacaan dengan runtut. Kemudian gunakan kalimat efektif agar mudah dipahami oleh orang lain ya. Itu hal-hal yang perlu kamu perhatikan dalam sebuah bacaan. Nah, perhatikan gambar-gambar berikut. Ada setrika, ada lampu, ada kipas angin, dan ada kulkas ya Kak. Ada kulkas. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, ya, ini tentu sering kita lihat dalam
kehidupan sehari-hari ya. Apa yang menyebabkan alat-alat tersebut dapat bekerja, anak-anakku? Ya, coba kita bayangkan apa yang menyebabkan alat-alat tersebut dapat bekerja. Peralatan elektronik dapat bekerja karena adanya aliran arus listrik. Arus listrik mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Nah, kita lanjut ya anak-anak pintar. Energi listrik dapat diubah ternyata ya, menjadi energi lain anak-anak pintar. Contoh seperti lampu senter dan lampu bohlam ini. Saat arus listrik mengalir melewati bohlam, bohlam akan menyala. Adop kalau katanya orang sini ya. Energi listrik berubah menjadi energi cahaya, anakku. Dari energi listrik dirubah menjadi energi cahaya. Nah, perhatikan kipas angin berikut. Energi listrik dapat diubah menjadi energi gerak ya. Saat arus listrik mengalir melewati motor di dalam kipas angin, ada mesinnya di dalam kipas itu, motor itu akan berputar dan menggerakkan kipas angin. Nah, perhatikan kipas setrika ini ya. Saat arus listrik melewati elemen pemanas yang ada di dalam setrika itu, elemen akan menjadi panas. Energi listrik di sini berubah menjadi energi panas, bisa menghaluskan baju yang sudah keriput ya. Kemudian pada kulkas ini ya, lemari pendingin ini, arus listrik akan memutar motor yang ada di dalam mesin pendingin di dalamnya itu, sehingga lemari itu bisa merubah air menjadi beku dingin ya. Nah, saat ini alat elektronik menjadi kebutuhan manusia untuk mempermudah kehidupannya. Di rumah dan di sekolah tentunya kita sering memanfaatkan alat-alat elektronik. Nah, sekarang saatnya kalian mengerjakan tugas. Tuliskan peralatan elektronik yang kamu ketahui pada tabel ya, berikut beserta fungsinya. Dari nomor ya, nama alat elektroniknya dan apa fungsinya. Ini kalian di halaman 61 ya. Anak-anak pintar, tanpa terasa pelajaran sudah berakhir ya hari ini. Semangat tetap belajarnya anak-anakku, selalu jaga kesehatan ya. Saatnya Pak Guru undur diri. Akhir kata dari Pak Yon, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.